Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, agar lebih semangat, ayo nyanyi bersama-sama. Seperti manusia, hewan juga bernapas, tapi hewan berbeda alat pernapasannya. Serangga pakai trachea, ikan memakai insan. Kalau cacing permukaan kulit, pada fase beruduk kata memakai insang. Jika dewasa pakai paru-paru dan kulit. Reptil dan mamalia memakai paru-paru. Burung juga memakai paru-paru. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Materi pertama yang akan Ibu bahas adalah organ pernapasan pada manusia. Di sini siapa yang tahu pengertian dari bernafas? Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, ada rongga hidung. Rongga hidung fungsinya ialah untuk menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua, ada faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga, ada laring. Laring berfungsi menghubungkan faring dan trakea. Yang keempat yaitu trakea. Trakea berfungsi untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang kelima yaitu bronkus, berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam yaitu alveolus, berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Pada paru-paru terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru yang disebut dengan pleura. Kemudian jika diperbesar, maka paru-paru akan terlihat seperti pada gambar ini. Nah, pada bagian ujung merupakan trakea atau batang tenggorokan. Nah, cabang batang tenggorokan itu disebut bronkus. Cabang pada bronkus disebut dengan bronkiolus. Dan cabang pada bronkiolus disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat cabang-cabang lagi yang disebut dengan alveoli. Alveoli ini berupa gelembung-gelembung halus. Selanjutnya ialah proses pernafasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru mulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus, serta suhu udara dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melalui faring, kemudian menuju laring dan menuju trakea.
udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Tetapi sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran percabangan yang disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri, di mana bronkus bercabang lagi yang disebut bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus, di mana fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernafas, maka udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Nah, karena materi tentang organ pernapasan pada manusia telah selesai dijelaskan, maka berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang organ pernapasan pada hewan. Organ pernapasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama organ pernapasan pada cacing, yang kedua organ pernapasan pada serangga, yang ketiga organ pernapasan pada ikan, yang keempat organ pernapasan pada amfibi, yang kelima organ pernapasan pada reptilia, yang keenam organ pernapasan pada aves, yang ketujuh organ pernapasan pada mamalia. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, cacing. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar cacing tanah. Cacing merupakan hewan yang lunak dan tidak memiliki organ pernafasan yang khusus. Organ pernapasan pada cacing yaitu menggunakan kulitnya. Yang kedua adalah serangga. Adapun organ pernapasan pada serangga yang pertama dapat diperhatikan pada gambar berikut. Nah, ada mulut. Mulut berfungsi untuk tempat masuknya udara. Yang kedua, ada gelembung-gelembung udara atau bisa disebut dengan kantung udara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan trakea. Trakea berfungsi sebagai penghantar oksigen ke sel-sel tubuh. Kemudian bagian yang keempat adalah spirakel, yang fungsinya ialah sebagai jalan keluar masuknya udara. Hewan yang ketiga adalah ikan. Adapun organ pernapasan ikan yang pertama bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk masuknya air yang mengandung oksigen. Yang kedua ada rigi-rigi insang. Berfungsi sebagai penyaring air saat ikan bernafas. Yang ketiga ada lembar insang. Pada gambar bisa dilihat lembar insang yang berwarna merah. Fungsinya ialah mengandung pembuluh darah. Yang keempat ada lengkung insang. Warnanya putih. Fungsinya ialah sebagai tempat melekatnya lembar insang tadi. Dan yang kelima adalah penutup insang. Fungsinya ialah untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Hewan yang keempat adalah amfibi. Salah satu contohnya ialah kodok. Adapun organ pernapasan pada kodok, yang pertama, rongga mulut berfungsi sebagai
tempat masuknya udara. Yang kedua, koane, yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara rongga hidung dan rongga mulut. Yang ketiga adalah paru-paru dan kulit. Kodok bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Hewan yang kelima adalah reptilia. Di sini contohnya adalah kadal. Organ pernapasan pada kadal yaitu pertama, lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua, trakea. Nah, trakea dari kadal ini memanjang dan menonjol. Trakea ini memiliki fungsi khusus, yaitu ketika kadal menelan mangsanya yang besar agar tidak sesak nafas. Yang ketiga, ada paru-paru. Paru-paru terletak dalam tulang rusuk pada kadal. Nah, kadal bernafas dengan menggunakan paru-paru. Yang keempat adalah tulang rusuk. Tulang rusuk berkonstruksi ketika oksigen masuk dan berelaksasi saat karbon dioksida keluar. Hewan yang keenam adalah burung. Adapun organ pernapasan pada burung yaitu pertama, ada paruh. Yang kedua, ada trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan. Yang ketiga, ada kantong udara yang disebut juga dengan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini ada dua. Ada kantung udara anterior yang terletak di pangkal leher dan rongga dada. Ada kantong udara posterior yang terletak di bawah sayap dan rongga perut. Yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru ini difungsikan saat burung tidak terbang. Adapun hewan yang ketujuh adalah mamalia. Organ pernapasannya yang pertama ada hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua ada faring. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan yang menghubungkan faring dengan paru-paru. Yang keempat adalah paru-paru, merupakan organ pernafasan pada anjing yang paling utama. Nah, karena materi sudah selesai Ibu jelaskan, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal berikut. Cukup sekian video interaktif yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.